Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa firyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibadihi. Amma ba'd. Jamaah Musalla Jannatul Firdaus Perum Imperium Poros Kabupaten Karimun Pulau Riau daripada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat ibadah saya berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya, wa syuhada, wa salihin, wa jami'i masyayikina fiddin, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa Sayyid al-Mu'allif amadkan Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumil darain. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Kita kemarin sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kemarin pembahasannya sampai di nawaqidul wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yaitu ada 4 perkara. Yang pertama sudah kemarin, sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali orang yang menetapkan duduknya di lantai atau bumi. Yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas. Yang keempat sekarang, sedikit catatan untuk yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, itu yang membatalkan bertemunya kulit. Kalau kulit ketemu rambut tak batal. Orang laki-laki pegang rambutnya orang perempuan enggak batal. Karena punya kulit tidak ketemu kulit. Ada lagi yang lebih mungkin agak aneh sedikit lah, yaitu ketemunya kulit dengan kuku. Ini tidak batal. Yang membatalkan ketemunya kulit dengan kulit, itu saja. Rambut tidak batal. Pokoknya kok megang rambut perempuan, megang rambutnya gitu, nggak batal, nggak apa-apa. Itu sedikit catatan. Jadi memegang rambut tidak sama dengan
memegang kulit. Nah, itu. Apalagi kalau umpamanya ada lapis semacam baju, ya tidak batal lah, tidak batal. Tapi kalau kita pikir-pikir sendiri, kita akan mengatakan pegang rambut perempuan mesti batal, betul atau tidak? Iya. Tapi itu tidak batal. Yang membatalkan kalau kulit bertemu kulit. Yang anehnya tuh kuku itu bisa tak batal. Nah, karena mungkin dari sisi apa? Rasa mungkin ya. Allah alam, rasa. Kalau kulit ini kan rasanya beda. Wallahu a'lam. Yang keempat, yang terakhir yaitu masuk kubulil adamiyyi au halqati duburihi bi bandarahati au butunil asabi, yaitu menyentuh kemaluan. Nah, ini terjemahnya kurang pas. Menyentuhnya kemaluan manusia. Ya, adami itu maksudnya manusia. Ya, menyentuh kemaluan manusia, laki-laki ataupun perempuan, punya sendiri apalagi punya orang. Nah, ini itu membatalkan. Jadi kemaluannya manusia, kalau punya anak sendiri pun batal. Pokoknya anak kan tak batal, atau sama perempuannya tetap batal. Menyentuh kemaluan anaknya, bokin umpamanya, ataupun duburnya. Mohon maaf ya, dubur itu lingkaran sekitar tempat keluar kotoran, itu namanya dubur. Nah, tapi kalau apa nih kita bilang bukan di situnya, ya kita nak nyebut macam kasar sangat, ya kan? Orang kasar ya, apa nih? Terlalu vulgar. Jadi intinya yang membatalkan tuh itu yang daerah bulatan tempat keluarnya najis saja. Adapun bagian apa nih kanan dan kirinya itu tidak, ya, kanan dan kirinya tidak. Nah, jadi jangan salah paham. Nah, itu kan tuh, itu batal tuh kan? Bukan. Nah, jadi yang membatalkan hanya lingkarannya tempat itu saja yang membatalkan. Ya, itu sama juga tadi maunya anak semacam ibu ke anak, ya, sama juga nyebokin anak, ya, BAB, ya, batal wudhunya. Tetapi bibatnir rohah, menyentuhnya pakai telapak tangan. Ini yang batnir rohah, ini telapak tangan bagian dalam, berarti yang depan. Tapi kalau menyentuhnya pakai belakangnya, begini nyentuhnya, ini tak batal. Tidak batal. Nyentuhnya gini, Bang, batal. Yang membatalkan ke ibu-ibu menyentuh pakai telapak tangan bagian dalam. Kalau bagian belakangnya tidak. Jadi ibu-ibu kalau nyebokin anaknya gini, itu tak batal. Tapi kalau ibu nyebokinnya gini, batal wudhunya. Nah, gitu. Agak pelik sedikit, tapi memang begitulah fikih. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang dah paham ngaji, terpaksa nanti daripada batal wudhu nyebokinnya gini, tapi nah caranya begini. Au butunil asabi, ini ataupun butunil asabi, ini asabi namanya jari, bagian dalamnya sini. Ini yang membatalkan. Ini bagian depannya saja. Ini namanya butunil asabi, ini batnir rohah namanya. Dalamnya telapak. Ini yang menjadikan kalau menyentuh pakai bagian ini hukumnya batal. Ini khusus masalah menyentuh kemaluan. Jangan nanti salah paham atau misinformation, gagal paham. Nanti nyentuh laki-laki perempuan kalau gini tak batal. Tidak, ini babnya hanya bab masalah menyentuh kemaluan.
kemaluan saja. Kalau bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan itu mau sini ke, itu tetap batal. Harus dibedakan. Gitu. Itu. Insya Allah beda bang ya, bisa dibedakan. Itu sedikit mendetailnya begitu. Balik lagi masuk kubulil adamiyi, yaitu memegang kubul atau duburnya anak Adam, maksudnya manusia. Kalau yang bukan manusia tidak, bukan manusia tidak. Yang keempat, selesai 4 perkara yang membatalkan wudu. Ada yang bertanya, langsung tanya saja, ya, langsung tanya. Sebelum kita ini langsung masuk ke fasal berikutnya. Faslun, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang pertama, apabila kita wudu di tempat yang ada jambannya, ya. Pertama. Yang kedua, wudu pakai gayung. Ya. Yang ketiga, kita wudu pada waktu kita setelah mandi. Ya. Ya. Maksudnya tidak pakai pakaian. Ya. Oke. Jadi habis mandi kan Ya. wudu. Ya. Ya. Gimana wudunya? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wudu di toilet lah, ya senangnya. Wudu di toilet itu hukumnya makruh tapi sah. Makruh, ya, makruh tapi sah. Makruh itu artinya apa? Kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah, itu makruh. Intinya ya sebaiknya, tentu namanya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Nah, cuma kalau umpamanya kalau dilakukan ya masih sah, artinya tidak haram, tidak haram. Satu. Kemudian yang kedua, wudu pakai gayung sama saja. Wudu pakai gayung, pakai keran sama saja. Ya. Wudu pakai maksudnya diambil gayung disiram gini gitu. Ya. Atau wudu gayung ditaruh di tangan dulu gini, terserah sama saja. Boleh saja. Nah, ataupun ini wadah air maksudnya saya pakai tangan gini, diambil gini boleh, diambil terus disiramkan ke tangan gini, diambil ke tangan ini juga boleh. Tidak makruh, sama sekali tidak makruh. Hukumnya sama seperti wudu pakai keran, seperti wudu di sungai. Hukumnya tidak ada bedanya sama sekali. Karena zamannya Rasulullah dulu orang wudu caranya cuma dua. Yang satu pakai ibrik. Ibrik itu semacam ceret gitu. Jadi ceret ini. Kalau ibrik itu dia ditaruh di sebelah kiri. Jadi begini. Begini, ditaruh pakai tangan, baru ini kan. Berarti itu ibaratnya keran lah kalau zaman sekarang. Perubahan dari itu menjadi keran. Kemudian yang kedua, dia pakai ember gitu. Jadi tangannya ini dibersihkan dulu, ini tangannya dimasukkan untuk mengambil, bukan untuk mencuci tangan di dalam. Kalau mencuci tangan di dalam niatnya, maka airnya menjadi mustamal. Tapi kalau tangan ini memang niatnya hanya untuk ngambil aja sebagai gayungnya, gini, ambil sebagai gayungnya, ambil lagi gini, ambil lagi untuk basuh mengusap kepala, telinga, terus membasuh kaki. Itu tidak apa-apa, boleh dan tidak makruh, ya, sah saja. Yang tak boleh itu mencuci tangannya di dalam ember, niat membasuh di dalam ini yang tak boleh, itu menjadi mustamal. Bukan berarti tak boleh mencelupkan sama sekali, boleh, tapi ini mencelupkannya ini bukan niatnya nak cuci di dalam, tapi ini adalah sebagai gayungnya, gitu. Gitu bang ya. Oke, ibu-ibu ya, jelas ibu-ibu. Nah, yang ketiga, mandi
kemudian langsung wudhu, biasanya di kamar mandi, wudhu dengan keadaan membuka aurat, itu hukumnya makruh tapi sah. Tidak apa-apa, makruh tapi sah. Tak pakai penutup terus dia wudhu, itu makruh tapi sah hukumnya. Itu jelas bang ya? Okay. Silakan. Waalaikumsalam. Untuk dengan air yang sudah dimasak, ini terjadi pada anak muda ya, kalau udah kepil gitu ya, air sudah dimasak, lalu tidak waktu sholat. Ya. Nah, ada air lain, cuma air sudah dimasak, bagaimana Ustaz? Hukumnya Ustaz? Beruntung ini sudah dimasak. Ya. Jadi kalau air itu namanya belum berubah, masih disebut air mutlak, maka hukumnya boleh. Tapi kalau sudah dimasak, umpamanya itu sudah, maksudnya bukan air lagi, entah dikasih apa, itu tidak boleh. Ibaratnya ginilah, kalau waktu dingin betul, itu boleh kita memasak air, ya. Tapi syaratnya kesuciannya harus dijaga, maksudnya ini air nih, ya. Karena terlalu panas, airnya untuk biar hangat, dicampurlah biar hangat. Karena langsung siram kan tak tahan kan. Jadi dicampurkan air dingin, jadi hangat airnya untuk wudhu boleh, tak ada masalah. Seperti air yang terkena panas matahari, cuman hukumnya makruh. Kalau panas matahari itu hukumnya makruh. Nah, jadi air itu yang penting dia belum berubah nama dan masih keadaannya masih suci gitu. Kalau mamanya kok dia sudah tak mustakmal lah katakan, nah, kan, baunya anak tuh udah air tuh udah dicelup dia lah, dah apa lah, ya tak boleh. Jadi sudah mustakmal dalam arti suci dia, tetapi tidak mensucikan lagi, gitu. Tidak mensucikan lagi. Intinya jangan sampai dia menjadi air mustakmal ataupun dikasih apa gitu. Apalagi sirup dan sebagainya, itu maka hukumnya menjadi tidak boleh. Oke, ada lagi? Mbak, ada? Ayo, silakan. Kan kalau pakai telapak tangan itu rumah Ya. Kalau pakai burung nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita nyentuh kemaluan itu dengan selada itu seperti ini, patut atau enggak? Dengan gimana? Pakai selada itu, gini. Yang membatalkan itu yang nampak, yang tak nampak tidak membatalkan. Kalau kita begini, cuman mohon maaf, ribet kan kita kalau gini untuk tidak tersentuh yang di depan. Kalau yang ini tidak membatalkan, ya kalau kita gini, ini yang nempel nih, yang nempel di tengah-tengah ini tidak batal. Tidak membatal. Yang membatalkan ini ada yang nampak, jadi kalau tengok di depan, ini berarti membatalkan. Yang kalau kita tutupkan gini dia nempel, itu tidak batal. Tidak batal. Jadi masalahnya kalau mohon maaf kalau kita gini, ini kan kita sulit nak menghindari yang bagian depan kita nempelkan gitu kan sebenarnya. Ini masalahnya. Jadi peliknya itu di situ. Memang secara fikih untuk yang tak nampak ini memang tak batal, yang ini yang tengah-tengah ini tak batal, ini yang ini tak batal. Kalau nyentuh ini tak batal. Cuma itu ribetnya itu ketika kita gini, kita akan tersentuh bagian depan ini yang nampak itu kan. Tapi kalau secara hukumnya aslinya ya memang tidak batal. Jadi batalnya bukan karena nyentuh ininya bang, tetapi karena terkena bagian depan yang nampak ini, ya. Oke. Kalau bisa betul tak masalah. Kalau bisa menghindari tak tersentuh bagian depan. Ya. Secara hukum memang antara ini dengan ini itu tidak membatalkan yang tengah-tengah. Wallahu a'lam. Ini ya bang.
Ibu-ibu, ada tanya tak? Ibu-ibu dah pandai-pandai lah. Oke, kita lanjut ya. Sambil lanjut ya. Nanti kalau ada tanya langsung tanya saja. Jangan disimpan. Nanti bisulan. Nak tanya, malulah inilah. Kata orang. Acah aja. Tak ada hubungannya bisul dengan tak mau tanya. Cuma kata Rasulullah, orang yang malu itu tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau waktu malu itu ada tempatnya. Tetapi ketika menuntut ilmu tidak boleh malu, tidak boleh malu. Karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman, tapi bukan di bab ini. Kalau di bab ini tidak, bab ngaji ini tidak. Malu kan sebagian dari iman. Jadi aku malu, baguslah nak tanya. Salah pasang bab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Fasal, barang siapa yang batal wudunya maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama, as-salatu, salat. Orang tak punya wudu, itu berhadas kecil, tidak boleh salat, haram salat. Haram. Wa tawafu. Wa tawafu yang kedua adalah tawaf. Tawaf wajib punya wudu. Kemudian masul mushaf, memegang mushaf. Sa'i kok tak ada, karena di dalam sa'i itu memang tak wajib punya wudu. Kalau tawaf wajib punya wudu, kalau sa'i tak wajib. Dari Safa ke Marwah jalan tuh, tahu-tahu di tengah jalan keluar angin. Aduh, kata dia, tak ngaji kan? Aku harus wudu nih, katanya. Padahal sa'i itu tidak wajib punya wudu. Yang wajib punya wudu itu tawaf. Jadi kalau umpamanya pas sa'i, kok umpamanya batal wudunya, lanjut aja. Kalau tak tahu, kalau tak ngaji, sudah dapat 6 batal wudunya, Allah sudah katanya. Cari tempat wudu, ngantri dekat luar sana. Baru mulai dari 1 lagi, 2, 3, 4, 5, 6, batal lagi, ngulang lagi. Karena saat itu jaraknya akan lebih jauh, lebih jauh. Ya, harus dibedakan. Tapi kalau kadang orang tak paham, mereka akan berpikiran saat itu wajib punya wudu. Iya atau tidak, Bang? Kalau kita tak belajar nih, kata pakai ilmu kira-kira lah, pakai ibadah tapi pakai ilmu kira-kira. Kalau aku pikirin kayaknya sih wajib wudu lah saat ini, kan? Apa tak? Berpakai labbaik Allahumma labbaik dari Safa ke Marwah. Tak mungkin tak wudu. Kan? Ini pakai ilmu kira-kira. Padahal tidak wajib. Yang wajib hanya tawaf saya. Itu bukan berarti saya suruh tak usah wudu, tak apa-apa, bukan gitu. Ya tetap kita usahakan punya wudu lah, orang kita ibadah kok, sedang ibadah. Walaupun di situ tidak wajib wudu, ya kita terjaga kesucian. Cuma kalau punya kok pertengahan lagi saat itu kalau punya kok batal, ya tak apa-apa. Daripada kita sulit, susah kita nak wudu lagi apa, ya sudah lanjut aja sampai selesai. Wa mashul mushafi, yang ketiga, memegang mushaf. Mushaf Al-Quran itu apakah satu mushaf semua, apakah cuma 1 lembar? Ada 1 lembar Al-Quran diambil, ini juga sama seperti menyentuh Quran semuanya. Itu hukumnya tidak boleh. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya tidak boleh.
Kalau menurut Imam Malik boleh. Nah, ya, menurut Imam Malik boleh, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Macam mana nih, boleh ke tak boleh? Kita selagi kita bisa mengambil pendapat yang lebih hati-hati, kita ambil yang lebih hati-hati. Tetapi ketika sifatnya ada satu keadaan yang sifatnya itu sangat membutuhkan atau darurat, hajat betul, maka kita boleh mengambil yang pendapat yang kedua. Contoh, tengah jalan tahu nengok ada Al-Quran jatuh di bawah, ya kan? Atau lembarannya Al-Quran. Aduh, aku tak punya wuduk nih. Jadi Al-Quran itu mana dia biar gitu aja. Nak cari masjid dulu nak wuduk, dia tidaklah. Jadi ambil daripada tersia-sia dan tergeletak di bawah hasilnya di tempat yang rendah, ya kita ambil. Nah, kita taruh di tempat yang pantas untuk Al-Quran. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Ya. Kadang-kadang kita kan apa di lembaran kurang boleh disuruh tadi kan. Apakah bagusnya kalau kita memang supaya nanti kita taruh di atas lagi, kalau apa itu masih terbang lagi dan lagi atau teringatnya lagi. Apa bagusnya dan kemarin terdapat boleh dibakar supaya tidak ada. Ya. Membakar dengan niat untuk menjaga boleh, bukan membakar niat menghinakan tak boleh. Membakar itu ada dua. Membakar Al-Quran dengan niat ini disobekkan banyak betul, ini nanti terinjak-injak orang, terbang sana terbang sini. Nah, ini bagus dibakar, tetapi niatnya untuk menjaga, ya, abunya juga dia jangan berserakan terus kemana-mana, dijaga. Nah, ditaruh di tempat yang tidak terhinakan. Nah, gitu. Itu boleh, tak apa-apa. Yang tak boleh membakar Al-Quran niatnya menghinakan. Oh, itu bahaya luar biasa. Ya, jangan sampai na'udzubillah, semua na'udzubillah. Okay. Dah, oke? Okay? Ya, silakan. Kita melakukan hal kecil. Apa? Ya. Gimana? Kadang-kadang melakukan hal kecil. Ya. Kalau ada beberapa bentuk. Kalau Al-Quran yang jatuh, kalau kita pegang dengan pakai alas, boleh nggak? Misalnya pakai ya. Ya. Itu yang jadi untuk Al-Quran ini memegangnya tidak boleh, membawanya pun tidak boleh. Jadi sama saja, maksudnya gini. Jadi yang tidak boleh itu bukan hanya memegang saja, membawanya pun tak boleh. Jadi walaupun dibungkus, aslinya memang tak boleh juga. Membawa kan, ini memang tak boleh juga. Jadi sama aja, mau dipegang langsung atau mau dibungkus, tapi dibungkus kan dibawa. Membawanya ini tidak boleh. Nah, masuk itu begitu sama. Karena ini yang keempat nih kan, yang keempat apa? Membawa. Jadi membawa lain, memegang lain. Kalau membawa, kadang-kadang tak pegang, kadang-kadang membawa itu tidak pegang. Nah, itu tadi pakai apa? Itu kantong plastik. Masukkan kan kantong plastik kita bawa, kita kan tak pegang, kita cuma bawa aja. Itu kalau tidak punya wudu, tak boleh. Nah, tidak punya wudu, tak boleh. Ataupun yang geletak di meja, kita pegang. Ini memegang tapi tidak membawa, itu juga tidak boleh. Kedua-duanya udah dipegang, dibawa. Nah ini kan. Jadi sifatnya begini, kalau masalah mashu dengan hamlu, maksudnya memegang dengan membawa, kalau Imam Syafi'i memang tidak membolehkan. Kalau Imam Malik membolehkan. Ya, kalau Imam Malik memegang saja boleh, apalagi membawa sama kan, membolehkan. Tapi maksud saya terangkan begini, bukan saya nyuruh untuk tak usah pakai wudu pun, tidak. Saya menerangkan ini adalah solusi dalam arti itu tadi ketika ada kondisi-kondisi yang memang memerlukan untuk kita memegang atau mengambilnya. Nah, jangan karena aduh ini tak boleh macam mana nih. Nah,
Akhirnya justru kita biarkan dia terhinakan. Tidak begitu. Tapi ya kita tetap selagi kita mampu bisa ya untuk melakukan pendapat yang lebih hati-hati, maka itu yang kita ambil gitu. Itu kan lebih memuliakan karena punya wudu juga dia. 4 sudah ya, sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawa mushaf. Itu orang yang berhadas kecil. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Haram sebab junub 6 perkara. Kalau hadas kecil 4 perkara, kalau hadas besar 6 perkara. Junub itu hadas besar ya, junub. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua wa tawafu, tawaf. Yang ketiga wa masul mushafi, memegang mushaf. Ini sama dengan yang di atas. Wa hamlu, dan membawa mushaf, ditambah 2, yaitu walubsu fil masjid, berdiam di masjid. Orang junub tidak boleh berdiam di masjid. Tidur di masjid, malamnya mimpi basah, terbangun, alamak masih jam 2 nak mandi, masih malam, nanti dulu lah, lanjut tidur lagi di dalam masjid. Tak boleh. Kalau nak tidur luar sana, luar. Kalau sudah berhadas besar, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Nah, junub ya, orang junub. Jadi begitu kok punya junub ya, dia harus segera keluar ya. Mau entah kalau tak mandi ya pokoknya keluar saja dari masjid. Nah, tapi yang bagus ya mandi, masuk masjid lagi. Intinya jangan tetap berada di dalam masjid. Ataupun dia dari luar, di rumah, di junub umpamanya, terus dia datang ke masjid, ada musyawarah nih, kumpulan, dia belum sempat mandi, musyawarah di masjid, belum sempat mandi, di dalam masuk ke masjid, diam duduk, naik itu tak boleh ya, itu namanya berdiam di masjid. Kemudian walubsu fil wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Orang semacam orang haid juga tidak boleh membaca Al-Quran. Orang berhadas kecil, tak punya wudu boleh baca Quran. Tak punya wudu baca Quran boleh, yang tak boleh pegang, yang tak boleh bawa, baca tak apa-apa. Baca tak apa-apa. Jadi kalau ada di dalam fikir, kalau nak balikkan pakai ini, balikkan ke sini. Tapi memang hukum itu macam-macam, mendetail sampai mendetail. Kalau fikir itu mendetail. Kadang cara membaliknya pun tidak sampai kayak orang membawa. Ya. Sama, kalau dia sedang tampil dia berarti Al-Quran, kalau dia sedang tidak tampil dia berarti handphone gitu. Kalau dia tampil di layar berarti dia Al-Quran, kalau dia tidak tampil berarti dia semacam tas besar, di situ ada handuk, ada baju, ada buku, ada macam-macam di situ juga ada mushaf Al-Quran. Nah, ketika kita bawa handphone itu macam kita bawa beg besar, di situ ada Al-Qur'annya satu. Boleh, tak punya wudu pun boleh. Karena kita niatnya ini membawa beg besar, bukan membawa Al-Qur'annya. Tapi begitu kita buka tas tu, Al-Qur'an tu kita ambil, kita buka, namanya kita pegang Al-Qur'an lah. Kan gitu. Begitu juga kiasnya handphone seperti itu. Handphone itu Al-Qur'an tu berapa MB? Ya, foto berapa giga, foto video berapa giga. Sekarang ada memorinya 265 giga, Qurannya 3 MB. Alamak,
ternyata akhirat itu disikitkan yang banyak dunia. Nah, itu. Jadi begitu. Kalau kita tampil di layar itu berarti Al-Qur'an. Nah, kalau kita dah keluar dari aplikasi, ibarat itu kita ada Quran, kita masukkan ke dalam bag. Dah, kita bawa bagnya. Nah, kita butuh handuk, kita ambil handuk. Kita butuh baju, kita ambil baju. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi orang yang hukum membawa Al-Quran kan tadi tidak boleh ketika orang tidak berwudu. Iya, kalau memang Al-Quran itu memang kita bawa gitu. Tapi kalau kita musafir, ya dia bawalah satu lah Al-Quran, kita masukkan ke dalam koper kita. Gak apa-apa kita bawa koper kemana-mana. Gak wudu pun gak apa-apa. Nah, karena isi bag itu jauh lebih banyak daripada Al-Qurannya itu, orang apa ya, volumenya. Jadi diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran berhadas besar tidak boleh, kecuali Al-Quran yang sifatnya sudah menjadi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu boleh. Atau bismillahirrahmanirrahim, itu kan Al-Quran, tapi dia sudah menjadi doa. Sudah menjadi doa, itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Tapi ketika itu di situ kok pas ada kita baca Quran, di situ kita ada Rabbana atina, kita memang niatnya membaca Al-Quran di situ lembaran itu, ya tak boleh jatuh. Kita lanjutkan. Wa yahrumu bil haidi asyratul asya. Haram sebab haid, ibu-ibu. Haram sebab haid berapa? 10 perkara. Kalau sebab wudu tadi 4, sebab junub itu 6 perkara, sebab haid lebih banyak lagi, 10 perkara yang diharamkan sebab haid. Ya. Yang pertama as-salatu, salat, wa tawafu, tawaf, wa masul mushafi, memegang mushaf, wa hamluhu, membawa mushaf, sama semuanya. Wa lubsu fil masjid, berdiam di masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nomor berapa? Nomor 6. Sekarang satu catatan, al-lubsu fil masjid, berdiam di masjid, ya. Berdiam di masjid, Imam Syafi'i mengatakan haram bagi wanita yang haid berdiam di masjid. Ya, itu hukumnya haram. Cuman ada pendapat, kita perlu tahu. Kita perlu tahu untuk solusi, bukan untuk kebiasaan. Ya, untuk solusi ibu-ibu ya. Untuk solusi. Imam Malik mengatakan boleh dengan catatan dia jamin dia tidak mengotori masjid. Imam Malik dijamin dia tidak akan mengotori masjid, boleh di dalam masjid perempuan yang haid. Maksudnya apa nih? Ini kalau situasi darurat saja dipakai. Nah, bukan untuk apa pegangan kita yang apa namanya nih, yang memang sehari-harinya, bukan. Nah, kesehari-hariannya kita tetap mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu kalau haid ya jangan berdiam di masjid lah. Nah, kan? Nah, kecuali ada hal-hal yang mendesak, yaitu bisa mengambil pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala yang lebih tidak memberatkan ketika posisi keadaan yang darurat atau sangat-sangat hajat atau kepepet. Qiraatul Quran, tidak boleh orang haid membaca Al-Quran. Pengecualian seorang hafizah yang takut lupa, ya boleh mengikuti pendapat yang membolehkan, tapi itu dalam tengok dia takut apa, kalau dia tak baca ni ngulang dia akan lupa. Satu
pekan tak baca Quran, haidnya apalagi sampai 10 hari, itu akan mudah lupa untuk mengulang hafalannya ini. Itu lupa. Tapi sebetulnya sih ada solusi. Biasanya membaca tapi tidak mengeluarkan suara, maksudnya di dalam hati. Itu bisa. Cuman ya mungkin repot lah, mungkin kalau suara ini kadang-kadang orang membaca Al-Quran ini perlu suara. Jadi telinga ini ikut merekam dia. Telinga ini ikut merekam. Kalau membaca mata ikut merekam. Jadi kalau menghafalkan tak baca, tak dengar, atau diem tak bunyi, telinganya tak dengar, itu leketnya agak lebih susah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini besok kita ulang lagi dari perkara yang diharamkan sebab haid. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.